Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratiwi. Saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang materi kesehatan masyarakat. Jadi, apa sih yang disebut atau dinamakan kesehatan masyarakat itu? Nah, kesehatan masyarakat ini adalah kesehatan publik atau kesehatan masyarakat umum yang membahas tentang kesehatan penduduk, kesehatan keluarga, kesehatan rumah tangga, atau kesehatan subjek yang ada di dalam masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana meningkatkan kesehatan yang ada di masyarakat, seperti cara pencegahan, kemudian cara mendeteksi dan menanggapi penyakit, serta bagaimana cara menjaga gaya hidup yang sehat. Kesehatan masyarakat meliputi kesehatan mental, kesehatan emosional, kesehatan spiritual, dan kesehatan sosial. Pembahasan pertama yaitu mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan di mana individu itu mampu mengenali potensi pada dirinya, kemudian mengatasi stres sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada komunitasnya. Sedangkan menurut Piper dan Uden, kesehatan mental itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu tidak merasa bersalah terhadap dirinya sendiri, kemudian mampu menerima kekurangan dalam menghadapi masalah hidup dan menikmati kepuasan sosial serta kebahagiaan dalam hidupnya. Selanjutnya, dampak dari kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Apa dampak positifnya? Yang pertama, yaitu seseorang itu sudah mampu mengatasi stres dan tekanan hidup. Kemudian, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bisa meningkatkan kemampuan belajar dalam memahami berbagai informasi. Nah, selain itu, jika kita memiliki gangguan kesehatan pada mental akan berdampak negatif. Seperti apa? Yang pertama yaitu kesulitan dalam mengendalikan emosi. Yang kedua, gangguan dalam berpikir dan berkonsentrasi. Dan kesehatan mental ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik seperti penyakit jantung, stroke, dan gangguan tidur. Nah, untuk itu ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama yaitu hargai diri kita sendiri dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, usahakan kita selalu melihat sisi baik atau positif dari suatu masalah. Dan ketiga, yaitu temukan cara terbaik mengolah stres untuk diri kita. Misalkan kita menulis buku harian, kemudian rekreasi, jalan-jalan, refreshing. Nah, itu merupakan cara menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Yang kedua adalah kesehatan emosional. WHO mendefinisikan kesehatan emosional sebagai kemampuan untuk mengenal emosi seperti adanya rasa takut, kenikmatan, kedukaan, dan kemarahan, serta mengekspresikan emosi-emosi secara tepat. Kesehatan emosional atau afektif juga berarti penanganan stres, ketegangan jiwa, depresi, dan kecemasan. Kesehatan emosional ini juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu mampu mengenali dan mengelola emosi dalam diri kita sendiri dengan baik. Kemudian mampu mengekspresikan emosi secara sehat dan memiliki ketahanan emosional dalam menghadapi sebuah kesulitan. Kemudian dampak negatifnya, apabila kesehatan emosional kita terganggu, itu akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan amarah kita. Kemudian yang kedua, yaitu peningkatan resiko masalah kesehatan mental, seperti adanya kecemasan dan juga dapat mengakibatkan depresi. Adapun cara menjaga kesehatan emosional, yang pertama yaitu kelola stres dengan baik. Yang kedua, pertahankan hubungan sosial dengan baik. Berkomunikasikan dengan baik dan terbuka kepada orang lain. Yang ketiga, tidur yang cukup dan menjaga pola makan yang sehat. Itu dapat menjaga kesehatan emosional kita. Yang ketiga adalah kesehatan spiritual. WHO mengemukakan kesehatan spiritual itu berkaitan dengan kepercayaan dan praktek keagamaan. Sebagian yang lain berurusan dengan perbuatan baik secara pribadi, prinsip-prinsip normal tingkah laku, dan cara mencapai kedamaian hati dan merasa damai dalam kesendiriannya. Nah, contoh kesehatan spiritual itu seperti ibadah dan menjalankan aturan agama. Dampak kesehatan spiritual.
Dampak positifnya yang pertama adalah merasa memiliki tujuan dan makna hidup. Yang kedua, memiliki kedamaian dan ketenangan batin. Ketiga, meningkatkan rasa syukur dan meningkatkan motivasi. Selain itu, ada pun dampak negatifnya. Yang pertama, seseorang akan merasa hampa atau kehilangan arah dalam hidup. Yang kedua, rasa sinis atau pesimis terhadap kehidupan. Atau sikap yang tidak percaya, meremehkan kehidupan mereka. Dan ketiga, yaitu kesulitan dalam menemukan kedamaian batin. Adapun cara menjaga kesehatan spiritual. Menjaga kesehatan spiritual itu dapat dilakukan dengan rutin, melakukan refleksi diri untuk memahami tujuan hidup. Kemudian melatih meditasi atau perhatian penuh untuk menenangkan pikiran serta bersyukur atas hal-hal positif di dalam hidup. Yang keempat adalah kesehatan sosial. WHO mendefinisikan kesehatan sosial sebagai suatu kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Kesehatan sosial didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang lain, baik hubungan bergantung maupun hubungan saling bergantung. Selanjutnya, dampak dari kesehatan sosial. Dampak positifnya, seorang akan mampu membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain dan dapat menunjukkan empati, rasa kepedulian terhadap sesama. Selain itu, ada juga dampak negatif dari kesehatan sosial apabila kesehatan tersebut terganggu. Yang pertama, yaitu merasa kesepian dan terisolasi. Yang kedua, kesulitan dalam membangun atau mempertahankan sebuah hubungan. Dan terakhir, dampak negatifnya yaitu sering mengalami konflik dalam hubungan. Nah, ada pun cara menjaga kesehatan sosial. Yang pertama, bangun hubungan yang positif dengan orang terdekat. Jadi, bisa melalui komunikasi terbuka dan saling mendukung untuk menciptakan sebuah lingkungan sosial yang sehat. Dan kedua, yaitu ikut serta dalam aktivitas sosial, seperti hobi, olahraga, atau komunitas untuk memperluas jaringan sosial dan meningkatkan interaksi dengan orang lain. Itu beberapa cara menjaga kesehatan sosial kita. Jadi kesimpulannya yaitu kesehatan masyarakat melibatkan kesehatan fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Kesehatan mental berfokus pada kemampuan berpikir jernih dan koheren. Kesehatan emosional berkait dengan pengelolaan dan ekspresi emosi. Kesehatan spiritual berhubungan dengan pencarian makna dan kedamaian batin, serta kesehatan sosial melibatkan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan sebuah hubungan yang saling mendukung. Semua aspek tersebut saling terkait dan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan psikologis dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.